إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة نشكر الله عز وجل بنعمته لا تحصوها قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah berpesan kepada anaknya, "Nak, jagalah energi takwamu. Karena sungguhnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Demikian juga Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Walakin Allah najahu Yunus bisabab at-taqwa fi qalbihi." Tetapi Nabi Yunus Allah Subhanahu wa taala selamatkan karena adanya energi takwa yang luar biasa. Maka ibadah iman jamaah salat Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini kita berharap bahwasanya ketakwaan kita semakin meningkat dan juga kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sebuah doa bahwasanya Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Yang mana tiga hal ini hendaklah senantiasa kita baca ba'da shalah, setelah kita menunaikan salat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an, apa itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Bukan sekedar yang kita dengar, yang kita tulis, yang kita pahami, tetapi bagaimana ilmu itu membuat kita menjadi lebih saleh. Samratuhu amal saleh, buahnya adalah amal saleh kita. Wa rizqan thayyiban, ini yang akan kita bahas ikhwatul iman pada kesempatan ini, bahwasanya wa rizqan thayyiban, rezeki yang mana Allah hadirkan kepada hamba-hambanya. Saat ini tentu kita tahu bahwasanya pandemi, musibah yang hadir di tengah-tengah kita membuat kita hendaknya lebih menguatkan sabar kita, mengokohkan ikhtiar kita. Banyak orang yang di PHK, ada orang-orang yang gajinya dipotong, ada orang-orang yang kesulitan mencari ma'isyah, nafkah, karena ketika berjualan sepi. Lalu apakah yang terlontar dari kalimat seorang mukmin? Apakah kemudian dia mengatakan rezekiku sudah hilang? Allah tidak menghadirkan kepadaku rezeki lagi. Begitu susahnya rezeki itu. Apakah harus keluar kalimat itu? Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita sebagai seorang mukmin hendaknya tahu bahwasanya rezeki itu akan selalu hadir. Makna ar-rizq dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur menyampaikan rezeki itu apa? Ma wahaballahu li'abdihi li'ahdi an-ni'am. Rezeki itu adalah apa-apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk diambil nikmatnya, untuk diambil manfaatnya. Banyak orang salah persepsi tentang rezeki. Rezeki dianggap sesuatu yang dia dapatkan dari pekerjaannya, yaitu gajinya saja. Banyak orang menganggap rezeki itu rumahnya, mobilnya, segala sesuatu yang dimiliki itu rezeki. Hanya berupa materi. Ketika orang menganggap rezeki hanya sebuah materi, ikhwatul iman, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang mudah sekali galau. Mereka adalah orang-orang yang ketika kehilangan apa yang dia miliki, mereka akan stres. Karena mereka lupa bahwasanya makna rezeki itu luas. Ada yang non materi yang ini jarang kita syukuri. Apa itu ikhwatul iman? Kekhusyuan kita saat sholat. Itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketenangan dalam hidup itu adalah rezeki yang luar biasa. Punya anak-anak yang soleh-soleha itu rezeki yang luar biasa. Ikhwatul iman, bahkan saat kita merasakan as-sa'adah, kebahagiaan, itulah rezeki yang bahkan tidak bisa diuangkan. Betapa mahalnya yang Allah berikan rezeki yang saat ini kita dapatkan. Maka bila mana saat pandemi ini melanda, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya janganlah kita sebagai seorang mukmin khawatir terlalu berlebihan. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fil talab. Rasulullah menyampaikan bahwasanya, wahai manusia hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fil talab, dan baik-baiklah dalam menjemput rezeki itu. Ada orang-orang yang dia panik akan rezekinya, merasa bahwasanya rezekinya akan habis, khawatir besok makan apa, akhirnya dia sikut kanan sikut kiri, mengambil jatah orang lain, mengambil hak orang lain. Ikhwatul iman, sungguhnya wa ajmilu fit talab, Rasulullah memerintahkan untuk mengambil dengan cara yang halal, yang baik. Jangan khawatir kapan rezeki kita terhenti. Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sungguhnya manusia itu berhenti rezekinya saat kapan? Ketika ajal sudah menjemput. Kalau sudah tastawfiya rizquha, kalau sudah dicukupkan rezekinya, kalau dia sudah diberikan semua rezekinya, jatahnya sudah selesai, maka berakhir juga hidupnya. Maka saat kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala nafas hidup ini, jangan pernah khawatir rezeki kita akan hadir. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, "Lau anna ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut." Rasulullah menyampaikan bahwasanya bahkan ketika manusia itu lari dari rezekinya, ada orang yang lari dari rezekinya, maka rezeki itu akan mengejarnya seperti maut mengejarnya. Apakah ada orang yang bisa lari dari maut? Ikhwatul iman, jawabannya tidak. Demikian juga tidak ada orang yang bisa lari dari rezekinya. Kalau itu sudah jatahnya, Allah akan hadirkan kepada dirinya. Hanya saja waswasus syaitan, bisikan godaan syaitan yang selalu membuat kita fakir, membuat kita merasa kekurangan, membuat kita merasa ketakutan, karena kita tidak yakini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Mutawalli Asy'arawi menyampaikan kalimat yang luar biasa. Beliau menyampaikan bahwasanya, in kunta la ta'rifu unwana rizquka fa rizquka ya'rifu unwana. Bahkan kalau kita bingung di mana rezeki kita, dicari sana, dicari sini, kok belum juga kita dapatkan, maka jangan khawatir ikhwatul iman. Sungguhnya rezeki kita itu tahu di mana alamat kita, tahu di mana persisnya alamat kita, maka akan hadir juga rezeki itu. Apa yang disyaratkan ini adalah wa ajmilu fit talab. Bagaimana kita menghabiskan waktu letih kita, keringat kita untuk menjemput rezeki dengan cara yang halal. Imam Ghazali menyampaikan bahwasanya seperti ketakwaan yang mendatangkan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, maka kemaksiatan juga akan menjauhkan kita dari rezeki yang baik, yang halal dan berkah. Ada orang-orang yang mungkin dilihat banyak nominal uangnya, banyak mobilnya, dia terlihat mewah, tetapi dia mengambil harta itu bukan dari yang halal, maka ketahuilah Allah mengambil barakah dari apa yang dimilikinya. Dan ketika orang itu mendapatkan harta yang tidak berkah, tentu kita sudah bisa pahami bahwa harta itu pertama tidak akan pernah menenangkannya. Dua, harta itu mudah sekali habis, dan habisnya bahkan kita tidak tahu kemana. Dan tentunya habisnya itu dibuat untuk perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai akhirat, kemaksiatan, hawa nafsunya. Itu menunjukkan rezeki yang tidak berkah. Ketika rezeki berkah, meskipun sedikit ikhwatal iman, ada orang yang mengatakan bahwa saya rezeki itu dari nominal. Tidak. Rezeki bukan sama sekali dari jumlah sedikit atau banyaknya,
Tentu kita pernah memegang uang banyak, kemudian terlontar dari kalimat kita bahwasanya kok cepat habis ya, kok cepat habis ya. Dan mungkin kita juga pernah merasakan kita memegang uang yang tidak seberapa, yang dilihat orang sedikit, tapi kita mengatakan kok cukup ya, kok cukup ya. Itu ikhwatal iman, rezeki itu bukan dari banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana keberkahan yang hadir di dalamnya. Ikhwatal iman, sebelum menutup, saya ingin mengisahkan sebuah kisah tentang Nabiullah Sulaiman dengan seekor semut. Ketika itu Nabiullah Sulaiman bertemu dengan semut, mengatakan, wahai semut, 1 tahun engkau menghabiskan berapa butir gandum? Apa jawab semut ini? Ikhwatal iman rahimakumullah. Semut ini menyampaikan bahwasanya, wahai Nabiullah Sulaiman, 1 tahun aku menghabiskan 3 butir gandum. 3 butir gandum. Maka kemudian Nabiullah Sulaiman mengambil semut ini, kemudian meletakkannya di sebuah tempat, ditutup rapat, dikasih tempat udara, dikasih 3 butir gandum, dan ditinggal selama 1 tahun. Kemudian Nabiullah Sulaiman kembali lagi setelah 1 tahun dan melihat rupanya masih tersisa 1/2 dari gandum yang diberikan. Maka Nabiullah Sulaiman bertanya, wahai semut, bukankah engkau mengatakan kepadaku bahwasanya 1 tahun engkau menghabiskan 3 butir gandum? Tapi mengapa engkau masih sisakan 1/2-nya lagi? Ibrah dari apa yang disampaikan semut ini luar biasa. Ikhwatal iman, semut ini menyampaikan, wahai Nabiullah Sulaiman, kalau seandainya aku dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz, Ar-Razzaq, yang berikan rezeki kepadaku, maka demi Allah aku akan habiskan 3 butir gandum itu. Tetapi aku dalam penjagaanmu, wahai Nabiullah Sulaiman, engkau adalah manusia, engkau punya sifat lalai, aku takut engkau lupa kepadaku, maka aku sisakan 1/2-nya lagi supaya aku bisa hidup 1 tahun lagi. Ikhwatal iman, keyakinan semut ini menampar kita. Banyak manusia yang tidak yakin akan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bukankah dabah di sini adalah hewan yang berjalan dengan perutnya? Hewan melata, Allah jamin rezekinya. Maka kenapa banyak manusia yang lupa dan tidak yakin tentang rezeki yang Allah berikan? Berusahalah sekeras mungkin untuk mendapatkan yang halal supaya kita mendapatkan keberkahan. Dan buah dari keberkahan itu adalah sifat qanaah. Apa yang dikatakan ulama tentang qanaah? Lau kunta fi qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau engkau punya sifat qanaah, maka engkau dan raja kedudukannya sama. Persamaannya di mana? Raja memiliki segala-galanya dan Allah hadirkan orang yang punya sifat qanaah, merasa memiliki segala-galanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana rezeki itu hadir di tengah-tengah kita, saat ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika kita melihat bahwasanya banyak orang yang lebih susah dari kita, banyak orang yang lebih sulit dari kita. Jangan pernah menganggap diri kita ini paling susah. Banyak orang yang mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Maka disinilah kekuatan dari juhdun muqil yang disampaikan Rasulullah. Kita memberi saat kita pun butuh, kita berbagi saat kita pun butuh, maka pahalanya luar biasa. Karena saat ini, saat pandemi ini, justru banyak orang yang memegang erat-erat hartanya, merasa bahwasanya orang semuanya butuh. Saat ini serba susah, maka aku pegang erat-erat ini supaya tidak kehilangan. Itu salah ya Pak Taliban. Karena Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, ana ra'aitu fi zamani ana qaumun. Aku melihat pada zamanku qaum hum yarawna ad-dunya kawa'diyatin. Mereka melihat dunia itu seperti barang titipan.
maka jadikanlah apa-apa yang kita miliki itu memandangnya seperti barang titipan. Memang barang titipan ya kata Imam. Tu'addunaha ila sahibiha, karena kita akan ngasih ke ahli waris kita. Kita akan ngasih ke orang lain ketika ajal sudah tiba. Maka kita berharap bahwa sebaik-baiknya manusia adalah, sebahagia-bahagianya manusia adalah ketika dikubur dalam tanah tapi jariyah masih mengalir. Jariyah masih mengalir. Oh, rupanya waktu hidup dia suka menyumbang di masjid-masjid, dia suka memberikan infak di mana-mana. Maka itu jadi jariyah luar biasa. Jadilah kita bagian orang yang berbagi. Insyaallah hum dhahabu ilal akhirati khifafan. Ketika mereka nanti orang-orang itu melihat dunia seperti barang titipan, suka berbagi, ketika nanti ajal tiba akan pergi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khifafan, dalam keadaan ringan kata Imam. Kita berharap semoga saja kita menjadi bagian orang-orang yang ahli sedekah, ahli infak, dan diberikan dzurriyyah keturunan yang saleh-saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.